Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Gansas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Muhammad Al-Budri di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Dalam bulan Ramadan ada satu ibadah yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, yang Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasanya orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Kita sebagai manusia ini dalam Ramadan khususnya harus kita ini banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang beribadah, berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang dahulu dan yang akan datang. Nah, kalau kita bicara ibadah, tidak ada satu manusia pun yang ingin ibadahnya itu tertolak. Tidak ada satu manusia pun yang ingin ibadahnya itu rusak. Lalu bagaimana ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita tidak ditolak. Ibadah kita tidak mempunyai cacat di mata Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna. Ada di dalam kitab Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, kitab Tajul Arash, beliau menjelaskan bahwa apabila manusia ingin menjadikan ibadahnya sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ibadahnya itu istimewa, yang pertama harus dibaguskan bagi dirinya an-niyah. Niatnya dulu. Jadi kalau kita ibadah niatnya rusak, maka rusak ibadahnya. Niat bersedekah dengan niat dicampur dengan riya, maka akan rusak sedekah tersebut. Niat ibadah bukan karena Allah, tidak lillahi ta'ala, tetapi karena ingin dilihat oleh manusia, maka akan rusak ibadah tersebut. Dan orang yang beribadah tanpa niat, maka ibadah tersebut batilah, akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kalau ibadah kita ingin sempurna, sempurnakan niat kita. Sebab kata Nabi, innamal a'malu binniyah, segala sesuatu harus dilakukan dengan niat. Wa innamal likulli imri'in manawa, dan manusia akan mendapatkan segala sesuatu dengan apa yang diniatkannya. Jadi niat ini penting di dalam ibadah. Ketika kita ingin niat ibadah, ingin niat Ramadan, puasa Ramadan, nawaitu shoma ghadin an adain fardhi syahr Ramadan hadhihi sanatil lillahi ta'ala, sempurnakan itu semua. Kita niat besok puasa mulut kita, puasa badan kita, puasa mata kita dari segala kemaksiatan, diniatkan dari tengah malamnya agar di pagi hari menjadi kekuatan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab niat ini menjadi kekuatan. Oleh karena itu an-niat hiyal matiyah, niat itu menjadi kendaraan kita agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana agar ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna? Yang kedua, al-kaifiyah. Yang kedua, harus dibereskan, disempurnakan tata cara dalam beribadah tersebut. Dalam sholat, harus disempurnakan bagaimana cara berwudu yang benar. Bagaimana cara berdiri yang benar, bagaimana membaca Al-Quran atau Fatihah yang benar. Bagaimana fi'linya, perbuatannya di dalam sholat itu yang benar, maka akan dapat kesempurnaan. Namun apabila dari wudunya sudah tidak benar, dari bersucinya sudah tidak benar, dari gerakan sholatnya tidak benar, dari bacaannya tidak benar, maka tidak akan mendapatkan kesempurnaan dan keistimewaan di dalam ibadah. Seperti puasa, misalkan sahur dengan barang yang haram, ya tidak bisa.
tidak dapat kesempurnaan, atau dia sahur dengan barang yang Allah tidak sukai, bil karih, ya, dengan sesuatu yang Allah benci. Contoh, ada orang misalkan dia sahur dengan daging babi, itu tidak boleh, atau dia minum dengan minuman khamar, tidak boleh. Artinya apa? Harus sempurna di dalam pekerjaan ataupun alat-alat yang digunakan di dalam ibadah tersebut. Jadi kaifiat ini penting, tata cara dari dalam beribadah. Yang terakhir apa? Yang terakhir itu ialah agar kesempurnaan ibadah kita dapatkan, ya, al-ihtimam, kesungguhan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah lillahi taala, maka lupakan segala sesuatu. Umpama kita bersedekah, umpama kita berzakat, umpama kita memberikan santunan, sudah lillahi ta'ala, bukan ingin dipandang orang, bukan ingin masuk infotainment, bukan ingin dilihat orang, masuk surat kabar, bukan. Tetapi semua lillahi ta'ala, maka ibadah tersebut akan menjadi sempurna. Ihtimam ini banyak. Makna sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjaga kemurnian dalam hati kita. Harus menjaga kemurnian di dalam perbuatan kita. Jangan dicampur dengan segala sesuatu kecuali kita sungguh-sungguh mengharapkan segala apa yang Allah janjikan kepada diri kita. Ketika kita ingin sholat berjamaah, bukan ingin dipandang orang, agar orang memandang kita, oh dia sholatnya rajin di masjid. Bukan karena itu, tetapi karena ada janji Allah, siapa orang yang melaksanakan sholat berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala 27 derajat. Jadi oleh karena itu, mari, agar puasa Ramadan ini menjadi sempurna di dalam puasa Ramadan, yang pertama, benarkan niat kita. Yang kedua, benarkan tata cara ibadah kita. Yang ketiga, bersungguh-sungguhlah hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menjadi hamba yang sempurna dan ibadah kita menjadi istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi perahu kita masuk ke dalam surganya Allah dan mendapat ridhonya Allah. Semoga sahabat Gansa semua diberikan kesempurnaan di dalam ibadah dan dijadikan ibadahnya istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembali minal aidin al faizin kullu am wa antum bi khairin. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.